Idul Fitri, Idul Adha, tapi sholat wajibnya rutin itu. Jadi jangan dibolak-balik, setahun sholat cuma 2 kali. Itu pun Idul Adha sama Idul Fitri, tapi 5 waktunya enggak. Betul Pak Ustadz? Masuk Pak Eko. Jadi itu suka. Jadi kadang-kadang kalau sama si Riko, Mama Dede gitu. Tanya dong, Ma. Iya, tanya dong, Mak. Gitu, Mama Dede. Bumil jerawat, kamu bisa pakai skincare dengan kandungan salicylic acid di bawah 2%. Ya. Kamu cari kombinasi salicylic acid di bawah 2% itu aman buat bumil. Bisa dari brand apa aja. Ya. Banyak. Amin, Za. Amin. Reoter, kamu bisa ganti nama Re, karena kamu dari dulu bujernya Suneo terus dari dulu nggak berubah, ganti nama gitu supaya ada modifikasi gitu. Soalnya namanya berarti sudah terlanjur hafal. Bre 03 nggak suka julid, Iis Tasik, Raja Diesel, aduh itu aja. Norkiano, udah itu aja muter. Bisa nggak ganti nama gitu ya? Terus sudah gitu ajakin teman-temannya juga masuk ke live-nya Doktif biar algoritmanya naik. Ya, apa-apa. Mumpung di tanah Mekah nih, jadi pahalanya kok difitnah double-double. Nggak ada ya kayak begitu ya. Untuk Richard, pesan dokter dari Tanah Haram, sabar. Persiapkan mental kamu di persidangan, nanti kamu akan ketemu Doktif. Selama ini setiap ketemu Doktif, kamu tidak pernah berucap sepatah kata pun. Ya, kenapa pada saat Doktif nggak ada, kamu berani koar-koar? Pada saat Doktif di persidangan, kamu diam 1000 bahasa. Ya Richard ya, kenapa? Tenang aja, Doktif akan hadapi kamu kok. Nanti kita akan saling bertatapan. Jadi pengen lihat matanya kamu. Berani nggak? Karena orang berbohong, dia nggak akan berani natap mata orang. Ya, Doktif akan tatap mata dia. Dan jangan pernah kamu tundukkan muka kamu di hadapannya Doktif. Ya, wahai Richard Lee, namanya bukan Lee, sih itu marga, dia dokternya namanya Dokter Richard aja. Jangan pernah tundukkan muka kamu saat berhadapan dengan Dokter. Gagah gitu, laki kan, gagah gitu. Karena kamu akan ketemu sama Dokter, sabar, tenang aja. Kamu ada bukti, lemparkan. Kamu memang hobi framing, itu adalah spesialistik. Silakan framing, karena Dokter nggak ngaruh. Ya, silahkan. Mumpung masih ada kesempatan, Dokter lagi di Mekah Medina. Dia lagi di Mekah, Medinanya kemarin udah. Jadi silahkan, sepuas-puasnya. Mumpung masih ada kesempatan. Alhamdulillah majelis hakim yang mulia nggak mengabulkan dia penahanan, ditangguhkan penahanan. Kemarin dia sempat meminta untuk penangguhan penahanan, Pak Ustadz, tapi nggak dipenuhi karena memang kan ancamannya 12 tahun plus 5 tahun. Perlindungan kesehatan dengan perlindungan konsumen. Gitu. Melibatkan kerugian. Melibatkan kerugian orang ramai. Kerugiannya ratusan miliar sih, hitungannya setelah dihitung penjualan yang terjadi itu di angka hampir menyentuh 300 miliar. Makanya kita kan dulu kan rencananya berarti mau bikin posko, jadi masyarakat yang dirugikan itu tinggal ngasih yang namanya nota, nanti dikembaliin tuh semuanya, pengennya begitu. Tapi dianya nggak mau, dia malah ngasih duit tawaran 50M. Ini loh Tanah Haram, nggak mungkin itu bohong. Melalui Bang Hotman. Tapi Doktif nggak mau. Enggak. Melalui perantara, karena kan Bang Hotman temennya. Jadi dia melalui Bang Hotmannya telepon Doktif. Bisa nggak sih kita damai aja, mau minta berapa sih gitu. Lobby, terus bilang, loh intinya Doktif itu kembalikan kerugian masyarakat, bukan untuk nyumpal mulutnya Doktif, kan gitu. Gitu loh. Dan jangan ada lagi dokter-dokter yang menggunakan profesinya untuk ngibulin masyarakat gitu. Karena orang ini sangat-sangat pandai, nanti dilihat di persidangan, sangat-sangat pandai memutarbalikkan. Wah, framingnya luar biasa hebat. Dia kalau misalnya jadi tokoh memanipulasi tuh, jago banget. Jadi dia bisa memutarbalikkan segala sesuatu. Jadi kasihan sebenarnya kalau yang nggak kuat mental itu bisa jebol melawan dia. Makanya nggak ada yang males
Kartika Putri, tau Kartika Putri? Ustaz, itu difitnah habis sampai dokter pun sempat berpikiran buruk kata Kartika Putri. Itu kalau ingat sampai detik ini pasti sedih. Apa? Kan jahat banget dia itu, jahat banget. Dia fitnah Kartika Putri, orangnya tuh baik banget Pak Ustaz. Orang itu Kartika Putri itu orangnya sangat baik setelah ketemu ya. Jadi pada saat sebelum ketemu itu tuh Doti berpikir Kartika Putri itu orangnya jahat sampai percaya banget dengan segala pencitraan dan segala omongan yang dilakukan oleh si Richard ini. Manipulasi luar biasa. Tapi akhirnya setelah kenal sampai Doti minta maaf ke publik juga, menyampaikan ke Kartika Putri karena sudah dihancurkan. Jadi kredibilitasnya Kartika Putri itu hancur lebur gara-gara framingan si Richard gitu. Udah. Yang suaminya Habib kan? Ya betul, suaminya betul. Baik, orang bukan. Baik banget, nggak? Tapi kan pada saat itu bagus banget. Maksudnya pencitra Richard ini memutarbalikkan fakta seolah-olah Kartika yang jahat tuh luar biasa. Banyak yang menghujat Kartika pada saat itu. Ya sekarang bayangin aja, orang yang belum minta maaf sama Kartika seperti apa dosanya? Kan menghujat dia. Ya kayak seperti Bazir ini. Tapi setelah Doti ngerasain, itu kan dosa jariah ya? Melalui jari. Iya, sekarang betul. Jadi, kayak yang barusan bilang, Pak Ustadz lihat nggak? Doti nerawang nggak bahannya? Nggak nerawang kan? Tuh lihat, dia bilang bajunya Doti nerawang. Luar biasa. Jadi mereka tuh akan terus mencari Pak Ustadz. Akan terus mencari. Tapi ya itu, jadi alhamdulillahnya banyak banget orang-orang yang nitip doa itu ya alhamdulillah cepat ya, karena itu bener kan, orang dizolimi, difitnah gitu. Mereka berusaha menjatuhkan rezekinya Doktif yang ada, nggak tambah berhenti, tambah deres gitu. Jadi sabar aja ya. Jadi kalau kamu mau framing Doktif ini cuma dokter biasa, orang biasa ya, berbeda sama seorang Kartika Putri. Kalau Kartika Putri dia tuh memang artis ya kan, dulu, sekarang beliau udah hijrah sekarang kan. Beliau udah luar biasa sekarang. Beliau pada saat itu artis hancur lebur namanya, kasihan banget pada saat itu. Tapi sama Allah sekarang dikasih yang luar biasa. Sudah Allah ganti, betul. Nah sekarang Doktif ini yang melawan nih. Jadi prajuritnya itu bilang kalau Doktif dar Rasulullah lembut ya Pak Ustadz ya. Umar bin Khattab gimana? Garang kan? Tegas. Nah kalau Doti bilang Doti tentaranya, Doti nirunya Umar bin Khattab. Yang hak. Betul. Benar katakan. Salah. Kalaupun misalnya ternyata nanti Doktif harus meminta maaf kepada Heni Sagara, Doti akan minta maaf kalau ternyata itu fitnah. Daripada Doktif fitnah Heni Sagara, ya kan? Sementara Heni Sagara tidak memaafkan Doktif, padahal itu fitnah. Naudzubillah min dzalik. Meskipun kalian akhirnya membenci sama Doktif, gak apa-apa, orang itu benar. Memang Doktif yang salah, Doktif akan minta maaf ke Heni Sagara. Kalian nggak suka begini, itu kalau misalnya sampai terbukti Heni Sagara nggak salah, Doktif akan minta maaf. Sama seperti yang Doktif lakukan kepada Kartika Putri, ya. Doktif itu menerima aja yang dimasukkan oleh oknum-oknum tertentu yang ingin menjatuhkan framing Heni Sagara, misalnya ya, seperti itu. Doktif otomatis harus minta maaf dong. Berarti kan Doktif percaya. Oh iya ya, padahal Doktif sendiri buktinya nggak pegang. Doktif cuma dicekoki aja dengan omongan-omongan itu. Gitu, nggak mau. Dan Doktif tuh nggak akan peduli pandangan kalian seperti apa, yang penting pandangannya Allah seperti apa ke Doktif. Sesimpel itu. Jadi nggak butuh validasi apa. Kalian nggak, alhamdulillah kalian percaya Rasulullah yang sebegitu mulianya aja masih banyak yang benci ya. Apalagi cuman, istilahnya seujung kukunya Rasulullah aja loh Doktif nggak ada. Pasti banyak yang benci, nggak masalah. Dulu pada saat Doktif berangkat ke sini, itu Doktif sampai bilang, ada yang cerita macam-macam itu, Doktif bilang begini, kalau sampai apa gitu Doktif nggak akan pulang selamat. Nah sekarang penggiringannya Pak Ustadz, Doktif ini melakukan ini ke Richard, itu karena persaingan bisnis. Giringannya sekarang itu. Doktif bilang, kalau sampai ini persaingan bisnis, Doktif nggak akan pulang dengan selamat. Ini tanah haram.
Karena nggak ada arahnya ke persaingan bisnis. Dia jual tomat, white tomato, WT, suplemen. Dia tempelin stiker seolah-olah itu tomat putih. Sekarang gini aja Pak Ustadz, ini roti ya Pak Ustadz ya. Rotinya kan ada selai kacang. Ini ada selai kacang. Nah, sekarang ada nih roti kosongan. Dokter bilang, kalian beli roti ya, ini isinya selai kacang. Padahal nggak ada, cuma roti kosongan. Nipu nggak Pak Ustadz? Nipu kan itu namanya. Itu yang dilakukan Richard. Jadi dia cuma kapsul biasa, yang dijual itu biasanya cuma 300.000 di pasaran, dia jual 1.500.000 dengan modal stiker 100 perak. Itu. Terus kalau misalnya Doktif nggak nge-speak up sampai detik ini, dia pasti masih jualan tuh WT. Kalau Doktif nggak speak up, ya sampai detik ini berapa miliar uang kalian yang kesudat beli WT? Atau kalau Doktif bilang tomat busuk, karena di situ tidak ada tomatnya. Kita beli bakso, dibilang itu baksonya bakso daging sapi, ternyata isinya daging kodok. Ayo gimana coba? Loh, dibilangin itu gibah. Kayak gitu gibah nggak ngomongin kayak gitu supaya mereka. Itu fakta, ini ada Pak Ustadz. Kamu sama Pak Ustadz ilmunya tinggi mana? Di depannya Doktif ada Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz, salam Pak Ustadz. Yuk, tuh. Ya, tuh. Coba. Itu fakta yang kenapa? Karena supaya tahu. Ya, white tomato itu isinya nipu. Kok ngomongin bilang gibah? Ya, daging sapi, jualnya daging sapi, padahal isinya daging kodok. Ngomong apa? Oh itu gibah, berarti ngegibahin penjual baksonya. Gitu ngomongnya. Betul nggak sih kayak gitu, ngegibah penjual baksonya? Coba Pak Ustadz, kalau misalnya ngomong kayak gitu, kira-kira itu ngegibah penjual tukang baksonya nggak? Tolong jelasin Pak Ustadz. Itu namanya kita biar nggak lebih ramai lagi orang yang kena. Nah, Itu namanya. berarti bukan gibah ya itu ya? Bukan. Oke, tuh udah paham ya? Nah, paham ya? Paham. Udah ya? Udah. Kalau kamu para bujur, kamu kerja dengan kayak begitu, nggak apa-apa. Insya Allah, kalau misalnya memang kamu senang dengan kamu memberikan itu, ya silahkan monggo. Tapi yang jelas rezekinya nggak akan berkah. Ya. Seandainya Dokter tidak mengungkapkan itu sampai detik ini, berapa miliar uang kalian akan sedot sama Richard, dan tidak akan pernah dia bisa merasakan dinginnya jeruji besi. Heran. Tapi memang literasi masyarakat Indonesia tuh mau diakui atau tidak memang rendah. Jadi memang gampang banget apa namanya dikasih iming-iming gitu loh. Seneng banget. Jadi memang jadikan mangsa untuk ditipu itu gampang banget. Nah ini yang dijadikan lahan. Owner-owner nakal termasuk owner-owner penjual Mercuroy, Pak Ustadz. Jadi biasanya yang benci sama Doktif ini adalah penjual krim ebol-ebol. Jadi setelah diselidikin, oh dia jualan Mercuroy. Nah, sekarang kalau misalnya penjual Mercuroy yang bikin rusak wajah masyarakat, Doktif omongin kira-kira gibah apa enggak? Niat kita beri manfaat Nggak. orang banyak. Betul. Dari mana? Supaya tidak meluas kerusakannya. Kan begitu aja sebenarnya. Tapi kalau kalian kesel karena menghentikan rezeki kalian, tapi kan Dokter jadi membuat rezeki mereka penjual ebol-ebol jadi kurang, Pak Ustadz. Gimana? Ayo. Gimana, Pak Ustadz? Ya emang Dokter hancurkan. Kalau kalian tanya, Dokter menghancurkan rezeki orang. Memang Dokter akan hancurkan pengusaha-pengusaha nakal. Emang. Tapi itu adalah apa istilahnya? Jihad. Ya, jihad fisabilillahnya Dokter. Gitu aja. Oh yang ngasih pahala kan juga bukan kalian, yang ngasih pahala kan langsung dari Allah. Asal niatnya bener. Kalau dibilang persaingan bisnis, kenapa kok Dokter jualan merek lain? Gak usah brand Dokter deh, itu juga jualan brand lain Pak Ustadz. Jadi ada yang dari Baizu, ada yang dari Noera, ada yang dari dulu tuh ada yang namanya Hanaswi something, After My Skin, MK Skin, Finally Found You, banyak. Persaingan bisnis dari mana Richard? Dokter menjual produk yang memang layak untuk dipromosikan, layak untuk masyarakat gunakan.
Kalau layak kita Kita up. Nah, kamu penjual nakal. Ya Doktif hancurkan. Makanya jadi penjual itu yang amanah. Gak akan takut sama kehadiran Doktif. Gitu. Paham? Nah, oke? Kasih paham. Gitu guys. Oke? Mau dibilangin, Juli depan Ka'bah. Ya kan? Nah gitu, itu masyarakat literasi bujur. Bujur. Di sini loh ada Pak Kiai. Pak Kiai kalau ada salah, silakan tegur Pak Kiai. Pak Ustadz. Gitu. Nah, ada, Pak Ustadznya santai aja malah mendukung ya. Betul. Betul itu, betul. Kamu sama Pak Ustadz ilmunya tinggi mana? Jujur. Hah? Ilmunya tinggi mana? Depannya daripada Pak Ustadz. Kalau misalnya tidak ada Doktif, ya itu Wetometo sampai detik ini masih dijual. Gimana coba? Gibah ya, ngegibahin Wetometo ya, tomat busuk ya. Yang sampai saat ini kalau Doktif tidak muncul, dia masih terus berjualan di TikTok dengan membohongi kalian. Kalian yang mau dibohongin silahkan. Tapi Doktif yang akan membongkar kedok seorang Richard di persidangan nanti. Jadi kamu nikmatin dulu saat sekarang. Pada saat ketemu Doktif, janji ya, kamu udah bilang Doktif kabur loh. Ya, ntar Doktif samperin. Tenang, ya. Oke. Besok ya katanya ya, besok ya. Nggak mau. Besok Doktif nggak mau, besok Doktif mau tetap mau di sini. Emang lu capek, suruh Doktif pulang ngancem-ngancem. Emang lu capek, ya? Gak akan, tungguin aja kapan ketemu sama Doktif, akan ada jadwalnya. Semua sudah diatur, sudah ada jadwalnya. Ya, lu fitnah aja Doktif kabur. Iya, Doktif kabur. Kalau ketemu sama Doktif, jangan kayak ayam sayur, cuman diem seribu bahasa. Kemarin tuh Doktif ketemu Pak Ustadz, jadi dia di sebelah sana, Doktif di sini. Diem, bener-bener nggak berani ngomong satu kata pun, dia nggak berani ngomong. Tapi pada saat Doktif gak ada, kabur. Doktif kabur. Alah, wes bar. Udah. Tadi ada jamaah Indonesia juga ketemu di sini, tapi beliau makannya di M3. Doktif lagi dimakan di M2, beliau makannya di M3. Sepertinya travel, karena kan kalau Doktif kan umroh mandiri. Kalau beliau ada 3 orang cewek-cewek cantik banget, itu mereka di M3 gitu. Dia bilang, loh Doktif kok nggak M3 sarapannya? Enggak, karena Doktif haknya Doktif tuh makan di M2. Kalau sampai Doktif ke M3 berarti nyolong sarapan gitu. Ya, jadi memang haknya Doktif itu dikasih makan di lantai M3 gitu ya. Apa yang membuat Doktif semangat? Doktif semangat ya karena mengharapkan pahala dari Allah sayang. Kenapa? Karena ya itu aja sebenarnya intinya. Doktif membayangkan, seru ya bisa menyelamatkan uang ratusan miliar uang masyarakat meskipun dihujat kanan dan kiri. Bodoh tuh. Karena Doktif tidak mengharapkan pujian. Dihujat pun ya Doktif nggak turun, dipuja pun juga Doktif nggak ngamuk. Biasa aja, gini-gini aja. Nggak ngaruh. Dari dulu kan Doktif dibilang, kok nggak speak up lagi, kok nggak? Sampai detik ini masih speak up aja. Dan BPOM tidak pernah melarang Doktif untuk berbicara, tidak pernah. Ya, jadi jangan ngadi-ngadi. Tidak pernah ada larangan aturan BPOM ya yang melarang Doktif untuk mereview suatu produk, itu tidak pernah ada. Jadi sampai kapanpun Doktif tetap akan mereview. Paham? Tidak ada dari kalian yang bisa melarang Doktif untuk mereview, menjatuhkan mentalnya Doktif, berhenti membongkar krem ebol-ebol, tidak akan. Karena apa? Pahalanya dari Allah. Mengharapkan dari manusia, pujian dari manusia, yang nggak sakit hati. Ya, nggak ada. Doktif percaya beberapa orang semuanya nusuk cuman pansos ke Doktif. Jadi sekarang Doktif lebih selektif aja untuk berteman. Jadi tetap teman abadi sejatinya Doktif ada Dokter Nanang yang saat ini juga digiring macem-macem, ya kan? Dan Doktif yakin di sini, Doktif doain beliau diberikan kesabaran. Itu semua malah bilang jahat banget ya sama Dokter Nanang. Ya memang dia begitu.
Kartika Putri itu buat banget bisa dibolak-balik sama dia, seolah-olah dia jahat. Kartika Putri, makanya kalian yang pernah menghujat Kartika Putri, ya alhamdulillah Kartika Putri sudah memaafkan, beliau bilang, tapi kalian minta maaf sama Allah. Ya karena Kartika Putri itu sosok yang sangat-sangat baik sekali. Beliau memaafkan, bahkan pada saat dokter tanya masih ada marah nggak sih sama Rizal? Enggak dok, saya sudah memaafkan dia. Biarkan nanti dia yang akan menanggung akibatnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu jawabannya. Malah dokter yang gitu kayak gitu. Karena beliau hatinya udah seluas samudra, beda sama dokter yang masih, orang itu kan berkelas ya. Tingkat keimanan orang itu bertingkat-tingkat. Oh dokter jauh di bawah.